Halo, selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami, firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus memberi kekuatan untuk mengasihi. Situasi wabah bukanlah situasi yang baru. Dalam sejarah ada beberapa kali wabah besar terjadi. Misalkan pada tahun 165 sampai 180 di Kekaisaran Roma itu terjadi wabah yang sangat besar yang dikenal dengan wabah Antonina. Demikian juga pada tahun 250 sampai 262 di Kartage, yaitu di sekitar Afrika Utara, di Tunisia, dikenal dengan wabah Siprian. Yang menarik sebenarnya dari kedua wabah itu adalah bagaimana orang-orang Kristen yang pada waktu itu belum sebesar sekarang, justru berkembang pesat ketika melewati 2 kali wabah dalam Kekaisaran Roma. Kenapa? Karena orang-orang Kristen pada saat itu mereka menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang menjadi korban. Seperti misalkan yang paling jelas dalam wabah Siprian ya tahun 250 itu di Kartage, orang-orang Kristen di sana di bawah pelayanan dari Uskup Siprian kemudian menolong orang-orang yang menjadi korban dari wabah ini, meskipun beresiko memang. Dan apa yang mereka lakukan ternyata itu membawa dampak yang cukup besar untuk masyarakat di Kartage dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Bahkan seorang sosiolog agama, Rodney Stark, dalam bukunya mengatakan bahwa kedua wabah tersebut menjadi salah satu faktor kenapa kekristenan berkembang begitu pesat, yaitu karena mereka sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai kasih yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk membantu, menolong orang-orang yang berkesusahan. Nah, Rodney Stark mengatakan demikian, di kota-kota yang penuh dengan gelandangan dan orang yang terlantar, orang-orang Kristen menawarkan belas kasih dan harapan. Di kota-kota yang dipenuhi para pendatang dan orang asing, orang Kristen memberikan perlengkapan yang mereka butuhkan dengan segera. Di kota yang dipenuhi para anak yatim dan janda, orang-orang Kristen memberikan suasana kekeluargaan yang baru. Di kota-kota yang terkoyak karena kekerasan etnis, orang-orang Kristen memberikan suatu dasar baru bagi solidaritas. Dan di kota-kota yang menghadapi wabah, kebakaran, gempa bumi, orang-orang Kristen memberikan pelayanan perawatan dengan efektif. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, hidup saling mengasihi, peduli dengan orang lain,
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang Kristen sejak semula. Itu menjadi sifat dasar, sifat alamiah orang-orang Kristen. Bahkan kalau kita tadi melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ketika orang-orang Kristen baru mulai muncul, sudah mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Di ayat yang ke-42, kemudian ayat yang ke-43 sampai 47, bagaimana mereka mau saling berbagi. Mereka bersekutu, mereka saling berbagi makanan, mereka juga saling berbagi untuk kebutuhan mereka. Dan itu menimbulkan kesan yang mendalam. Mereka disukai banyak orang. Akibatnya apa? Dalam ayat 47 bagian B dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi itu yang orang-orang percaya lakukan. Mengapa mereka melakukan itu? Tentu kita meyakini ada karya Roh Allah di sana. Karena ini terjadi setelah Pentakosta. Dan yang menarik memang adalah ada keterkaitan antara persekutuan dan saling berbagi, gitu ya. Dikatakan di situ bahwa mereka memecah-mecah roti, mereka bersekutu, mereka makan bersama. Itu ada persembahan yang mereka persembahkan, kemudian itu menjadi perjamuan kasih, sehingga orang-orang bisa menikmati berkat bersama. Dan disitulah kemudian muncul bahwa persembahan itu memang digunakan untuk saling berbagi. Dan dalam perjanjian baru itu menjadi sangat jelas sekali. Prinsip persembahan dalam perjanjian baru memang digunakan untuk saling berbagi. Di mana jemaat memberikan persembahan dan persembahan itu kemudian ditaruh di atas meja. Bentuknya berupa persembahan makanan, ada yang juga hasil bumi. Lalu kemudian dikelola oleh pelayan yang disebut dengan pelayan meja, diakonos, yang sekarang disebut sebagai diaken, yaitu orang-orang yang kemudian membagi hasil persembahan itu untuk orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan. Jadi itu prinsipnya, ya. Persembahan itu untuk saling berbagi, untuk kehidupan bersama. Ternyata konsep semacam ini juga muncul sejak lama, sejak dalam perjanjian lama juga demikian. Jadi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa supaya umat saling berbagi, umat saling mengasihi, umat saling merawat satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan persembahan-persembahan dalam perjanjian lama, tujuannya selalu untuk berbagi, untuk kehidupan bersama. Contohnya misalkan kalau selama ini kita kenal persembahan persepuluhan, kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat kitab suci, misalkan dalam Ulangan 12, Ulangan 14, Ulangan 24, dan Ulangan 26, di situ menjadi jelas sekali bahwa persembahan persepuluhan itu digunakan, dinikmati bersama. Terlebih dari itu adalah untuk orang-orang yang pada waktu itu tidak mendapat bagian tanah, untuk para janda, para anak yatim, bahkan juga orang-orang asing yang memang berada dalam posisi yang lemah. Demikian juga kalau kita perhatikan hari raya panen misalkan ya. Mereka memberikan persembahan hasil panennya yang kita kenal dengan unduh-unduh. Itu akarnya juga sama. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan pasal 16 ayat 10 sampai 11, inti dari unduh-unduh kan di situ. Umat diminta untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur hasil panen, dipakai untuk apa? Untuk dinikmati bersama dengan keluarga, untuk orang-orang yang lemah, orang-orang Lewi, kemudian juga ada para anak yatim, para janda, dan juga orang-orang asing. Jadi sejak awal memang Tuhan sudah memberi gambaran bagaimana umat seharusnya hidup, saling menopang, saling mengasihi. Dan itu makna dari persembahan, hakikat dasar dari persembahan. Ucapan syukur yang digunakan untuk pemeliharaan kehidupan bersama, terlebih untuk mereka yang lemah. Ini juga menjadi inti dari persembahan kekristenan, bukan sekedar sarana untuk mengumpulkan materi, tapi lebih dari itu untuk pemeliharaan kehidupan bersama. Ini menjadi cermin untuk kita saat ini. Kalau dalam sejarah tadi kita melihat bagaimana orang-orang percaya pada Tuhan telah melakukan kasih, mau berbagi, mau menolong, dan itu menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka, itu menjadi bagian alamiah dalam hidup mereka. Kemudian bagaimana kita saat ini dalam situasi real yang kita hadapi sekarang. Nah, memang sih yang namanya mengasihi itu soal komitmen, yaitu komitmen untuk taat dan menghidupi ajaran Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya itu kadang-kala begini, mengasihi itu seringkali kita anggap teori, ya kan? Firman Tuhan misalkan yang kita renungkan itu seringkali kita pahami, ya, tetapi itu tidak serta-merta kita wujudkan dalam praktek hidup. Praktek hidup kita kadang-kala justru didasarkan pada hal yang lain, standar yang lain, dengan berbagai macam alasan. Nah, komitmen itu justru biasa diuji ketika ada situasi yang genting. Situasi yang genting biasa saja persoalan-persoalan yang real, yang menuntut tanggung jawab kita untuk mengasihi. Seperti misalkan situasi pandemi semacam ini. Justru disitulah menjadi ujian untuk kita, apakah kita mau merespon dengan mengasihi seperti orang Kristen mula-mula. Mungkin kita tidak bisa semaksimal seperti yang mereka kerjakan, tapi minimal kita bisa mengerjakan bagian kita, mengasihi yang bisa kita lakukan dengan membantu saudara-saudari kita, tetangga kita misalkan. Atau hubungan dengan orang lain juga demikian. Justru ketika ada konflik, ada krisis dalam relasi kita dengan saudara kita, ada luka hati, justru di situ menjadi kesempatan kita untuk mewujudkan kasih. Disitulah kasih itu diuji. Kiranya Roh Allah menyertai kita, memampukan kita untuk mengasihi sebagaimana telah diajarkan Tuhan dan juga telah dihidupi oleh umat Tuhan sepanjang sejarah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengasihi, sehingga kasih itu menjadi nilai dasar hidup kami, yang kami hidupi. Justru di saat-saat genting seperti saat ini, disitulah kami terpanggil untuk mengasihi. Mampukanlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.